Haleluya. Salam damai sejahtera bagi Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada pada saat hari ini. Kita bersyukur sekali karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Kalau kita boleh ada sampai hari ini, itu semua karena pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang menguatkan kita kembali, yang menyegarkan pikiran kita, dan yang menjadi penuntun dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita memiliki kerinduan terhadap sesuatu? Di masa-masa yang kita alami saat ini, kita pasti mempunyai banyak kerinduan. Ya, ketika kita harus dilarang untuk keluar rumah, dilarang untuk bepergian, dilarang untuk kemana-mana bersama-sama. Yang dulunya kita selalu bersama-sama dengan tim kita, dengan keluarga kita untuk bepergian. Tetapi akhir-akhir ini ketika kita mengalami satu hal, yaitu wabah virus corona, maka kita sudah tidak lagi seperti yang dulu. Mungkin saja di antara kita saat ini ada yang mempunyai kerinduan, ingin seperti dulu, rindu bisa bertemu dengan teman-teman, rindu bisa seperti dulu, bisa bepergian, rindu bisa seperti dulu menikmati kebersamaan dengan keluarga, pergi ke mall dan lain sebagainya. Tapi itu harus terhenti dengan adanya wabah COVID-19 ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tapi toh walaupun hal itu tidak bisa kita lakukan, tetapi kita bersyukur kita masih bisa hidup. Artinya Bapak Ibu, ketika kerinduan-kerinduan itu kita itu tidak terlaksana, kita masih bisa beraktivitas, kita masih bisa diberikan nafas oleh Tuhan, kita masih hidup. Itulah yang perlu kita syukuri. Artinya walaupun kerinduan-kerinduan itu belum tercapai, tapi yang perlu kita syukuri kita masih diberikan hidup oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tapi ada satu tokoh di dalam Alkitab menceritakan bahwa ada satu tokoh yang merindukan sesuatu. Dan kalau kerinduan, apa yang dirindukannya itu tidak ada di depannya, maka itu akan membuatnya kering, membuatnya dehidrasi. Karena yang dirindukannya itu menjadi seperti air yang sangat dibutuhkannya. Kita akan baca firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 63 ayat 1 sampai 5. Mazmur pasal 63 ayat 1 sampai 5. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Kerinduan kepada Allah. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita membaca firman Tuhan ini, di mana firman Tuhan ini ditulis oleh Daud. Daud menuliskan bahwa ia merindukan seseorang. Yang dirindukannya itu adalah Allah. Dikatakan di situ bahwa dia merindukan Allah, karena dia rindu maka ia mencari. Sesuatu yang dirindukan pasti akan kita cari. Sesuatu yang kita rindukan pasti ingin sekali untuk kita temui, untuk kita lakukan dan untuk kita dapatkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Daud merindukan Tuhan, maka ia mencari Tuhan. Dikatakan bahwa jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Artinya bahwa Daud itu memiliki kerinduan yang amat dalam kepada Tuhan, dan Tuhan itu adalah sesuatu yang dibutuhkannya. Di mana dia mengatakan bahwa ia haus kepada Allah. Artinya Bapak Ibu, ketika ia haus, maka dan kalau ia tidak minum, maka yang terjadi dia akan dehidrasi, dia akan kekeringan. Ya, dan lama-kelamaan dia pasti akan meninggal karena dia tidak minum air. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, betapa Daud mengatakan bahwa Tuhan itu benar-benar sangat dibutuhkannya. Tuhan itu diibaratkan seperti air.
Di ayat-ayat selanjutnya, di firman Tuhan selanjutnya dikatakan bahwa Tuhan itu seperti air yang sangat dirindukannya, dan dikatakan bahwa dia ini seperti rusa yang merindukan air. Kalau tidak ada air, dia tidak bisa hidup. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di ayat ini kita bisa melihat bahwa Daud mengatakan bahwa dia tidak bisa tanpa Tuhan. Di tengah-tengah persoalan yang kita hadapi, di tengah-tengah pergumulan yang kita hadapi, pernahkah kita berkata bahwa kita merindukan Tuhan dan kita tidak bisa tanpa Tuhan dalam kehidupan kita? Sama seperti yang dilakukan oleh Daud. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Daud memiliki kerinduan kepada Tuhan, maka tindakan yang dilakukannya di situ dikatakan, aku mencari Engkau. Dia mencari Tuhan, dia mau menemukan Tuhan, dia mau melihat Tuhan, dia mau Tuhan ada di tengah-tengahnya, dia membutuhkan Tuhan. Sama seperti ketika kita haus, kita pasti mencari air. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika yang kita rindukan, misalnya kita rindukan bepergian, kita tidak bisa bepergian hari ini, maka kita pasti tidak apa-apa, masih ada waktu lain, masih ada waktu besok dan seterusnya. Tetapi kalau kita tidak minum air selama 1 hari, kita pasti dehidrasi, kering, tenggorokan kita kering, dan akan menyebabkan penyakit yang lain, bisa radang dan lain sebagainya. Kemudian kalau sampai berhari-hari kita tidak minum, 5 hari, 10 hari, saya pikir kita tidak ada di antara kita yang tahan kalau tidak minum air. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita menjadikan Tuhan seperti air dalam kehidupan kita, yang tanpa kita minum, ketika kita tidak meminumnya, maka kita tidak bisa apa-apa, kita kering, kita dehidrasi, dan kita menjadi sakit. Kita minum, ketika kita makan, kita pasti minum air. Ketika kita lelah selesai bekerja, kita pasti minum air. Saya membayangkan dalam sehari berapa kali kita meminum air. Lalu dalam sehari berapa kali kita mengambil waktu untuk mencari Tuhan. Karena Tuhan lebih dari segala-galanya. Dikatakan di ayat 4 di situ katanya, sebab kasih setia Tuhan lebih baik daripada hidup. Artinya Daud mengatakan bahwa Tuhan itu lebih daripada segala-galanya. Dia hidup pun itu penting, tapi lebih penting lagi ketika dia bisa mencari Tuhan, bisa bersama-sama dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, satu tindakan yang luar biasa yang dilakukan oleh Daud. Kenapa Daud melakukan ini? Kenapa Daud merindukan sesuatu? Pastinya Bapak Ibu, ketika kita merindukan sesuatu, kita tahu bahwa sesuatu itu benar-benar kita butuhkan. Ketika di antara kita mempunyai pasangan, mempunyai kekasih, atau mempunyai orang yang kita kasih, anak-anak kita, ketika mereka pergi jauh, ketika mereka tidak ada di tengah-tengah kita merindukan mereka. Kenapa kita merindukan mereka? Karena mereka penting bagi kita, karena kita membutuhkan mereka. Kita tahu bahwa mereka bisa mengisi bagian daripada hidup kita. Daud juga begitu Bapak Ibu. Dia merindukan Tuhan karena dia tahu bahwa Tuhan itu begitu penting dalam hidupnya. Dia membutuhkan Tuhan. Dimana kita lihat di sini bahwa Daud melihat bahwa kasih setia Tuhan lebih baik daripada hidup. Dimana Tuhan terus memberikan anugerah yang melimpah dalam kehidupannya. Kalau kita melihat perjalanan yang dialami oleh Daud, kalau bukan penyertaan Tuhan, dia pasti sudah mati dibunuh oleh Saul, oleh tentara-tentara Saul. Kalau bukan karena pertolongan Tuhan, dia bisa saja dikalahkan oleh Goliat dan dia yang mati, bukan Goliat. Kalau bukan karena pertolongan Tuhan, dia tidak bisa menjadi raja. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau bukan karena pertolongan Tuhan, dia tidak bisa memimpin bangsa Israel. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, begitu banyak anugerah Tuhan dalam kehidupannya yang dirasakannya, maka itulah yang membuatnya rindu kepada Tuhan. Dia selalu mencari Tuhan, dia mempunyai keinginan untuk selalu bertemu dengan Tuhan. Maka pada saat hari ini kita belajar firman Tuhan, di mana kita diingatkan kembali bagaimana kita mencari Tuhan karena kita rindu Tuhan. Biarlah kita terus mencari Tuhan. Satu lagu yang sangat saya sukai sekali, lagu yang kata-katanya begini, seperti rusa rindu sungai, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Karena Tuhan adalah Engkau kekuatan dan perisaiku. Biarlah Tuhan menjadi kekuatan dan perisai kita, sehingga kita terus merindukan Dia,
Karena kita merindukannya, kita mencarinya. Di dalam doa kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Di dalam memuji dan menyembahnya kita sungguh-sungguh memuji dan menyembahnya. Kita mengambil waktu untuk terus menikmati hadiratnya. Amin kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur untuk kebenaran firman-Mu pada saat ini. Engkau mengingatkan kami kembali Tuhan, bahwa harusnya kami merindukan Tuhan. Tuhan itu begitu penting dalam kehidupan kami. Kalau Tuhan tidak ada, kami menjadi kering. Kalau Tuhan tidak ada, kami menjadi dehidrasi. Karena Tuhan itu seperti air yang sangat kami butuhkan dalam hidup kami. Dan Tuhan, kami mohon ampuni kami karena selama ini Tuhan, kami sering lupa untuk merindukan Tuhan, sering lupa untuk mencari Tuhan. Padahal Engkau yang kami butuhkan. Biarlah dalam perjalanan kehidupan kami, hari demi hari, Tuhan terus mengingatkan kami untuk selalu mencari Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya yang penting dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.